Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kami dari Komunitas Belajar PGRI Cabang Tarogong Kaler serta rekan-rekan dari calon guru penggerak angkatan 7 Kecamatan Tarogong Kaler dapat bersilaturahmi dan bermuajah bersama ibu dan bapak guru yang ada di wilayah Kecamatan Tarogong Kaler. Salawat beserta salam salawat tercurah limpah kepada junjungan kita ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in atau nabinya, dan semoga syafaatnya kelak dan jazaa kita terima dan kita rasakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini di depan kita ada rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7 di Kecamatan Tarogong Kaler. Pada kesempatan kali ini mohon izin beliau semua adalah calon guru penggerak yang pada saat ini gitu ya di angkatan 7 merupakan calon guru penggerak yang saya dampingi gitu. Saya di guru penggerak sekarang berperan sebagai pengajar praktik untuk rekan-rekan, alhamdulillah guru-guru yang ada di Kecamatan Tarogong Kaler sebanyak 7 orang, dan di Tarogong Kaler itu ada 9 orang sebetulnya. Ada Bu Hera dari Abror ya, tapi beliau PP-nya bukan sama saya tapi oleh rekan saya Pak Wandi, dan juga di sini hadir rekan kita dari Kecamatan Samarang ya. Ada Ibu Esti, nanti kita perkenalkan, dan ini merupakan kolaborasi kita gitu ya di proses diseminasi terkait dengan konsep atau modul 1.4 mengenai budaya positif. Budaya positif. Aya anu atas terang budaya positif atau masih tanda tanya di diana? Baik Bapak dan Ibu semua, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari Pendidikan Guru Penggerak akan menyampaikan terkait dengan konsep budaya positif yang sudah kami pelajari dalam LMS ya, terkait konsep-konsep yang kekinian Bu. Materi anu aya dina guru penggerak teh sanes sama guru penggerak unggul. Ieu teh kangge sadayana guru. Janten upami engke urang kenging konsep diseminasi ti para guru penggerak tiasa diimplementasikan di kelas masing-masing. Tanya upami mayunan orang kali anu bangor kumaha engke tina budaya positif kumaha carana aya ya. Kanggo keberkahan panginten urang awali wae ieu kegiatan ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah diseminasi terkait dengan modul titik 4 yang semuanya di paket modul 1 itu ada 4, mulai dari konsep pemikiran Hajar Dewantara, kemudian visi guru penggerak, kemudian masuk lagi dan diakhiri dengan 1.4 yaitu budaya positif. Di sini ada rekan-rekan kita. Ini ada Ibu Ade Nurita, Ibu Kepala Sekolah dari SDN 2 Pasawahan. Di sini ada Ibu Guru dari Panjiwangi SDN Panjiwangi 1. Ada Ibu Dina dari SDIT Darul Abror. Ada Ibu Lina dari SDN Mekarwangi 1. Ibu Santi Rahayu dari SDN 1 Panjiwangi. Ibu Sriwindari O2 kemudian. Ibu Santi Rahayu dari SDN 2 Panjiwangi Rai Rangkanya. Kemudian ada Ibu Sriwindari dari SDN 1 Sukawangi. Di sini ada Ibu Wulan Yudianti dari SDN 1 Pasawahan. Ada Isbah Mauludin Pangkasepna di angkatan 7 Nyalira kayak Sadayana di SDN 4 Langansari. Ada Ibu Hera dari SDIT Darul Abror rekannya Ibu Dina, dan ini Ibu Siti kedah nate dia teh. Nah, kayak di nama ayah khusus foto limited edition ya. Si Ibu Estin. Nah, Bu Estin nama panggilan untuk Ibu Siti ya. Siap. Baik Bapak dan Ibu semua, silahkan semua di sini materinya Bapak Ibu. Materinya terkait dengan perubahan paradigma belajar. Dina belajar teh urang teh kudu kumaha ayeuna teh dina ayeuna teh panginten Bu ya. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal apa saja yang termasuk
konsep di sini. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ari manusia teh motivasinya teh naon wae berperilaku seperti itu teh. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi, 5 posisi kontrol guru. Guru itu seperti apa saja. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Sugan teh segitiga teh tarigu wae yang punya di dieu mah aya segitiga teh terkait dengan konsep budaya positif yaitu segitiga restitusi. Dari 7 materi yang ada di depan, Ibu tertarik yang mana? Silahkan Ibu catat dalam hati, saya tertarik yang mana, saya ingin pelajari yang mana. Mudah-mudahan semuanya tertarik karena ini saya yakin ini semuanya baru dan harus kita pahami dan insya Allah nanti kita akan implementasikan di sekolah masing-masing ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu silakan Bapak dan Ibu calon guru penggerak untuk mempresentasikan materi yang sudah ada di papan berikut ini. Silakan. Baik Bapak dan Ibu, untuk materi yang terakhir yaitu terkait dengan posisi kontrol guru ada 5 Bapak Ibu ya. Di sini akan disampaikan oleh Ibu Santi dan juga Ibu Hera. Mau langsung materi atau mau langsung materi dulu? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya, masih setia sampai akhirnya. Ini materi terakhir biasa sudah ini sama Bu Santi. Mudah-mudahan nih ya yang terakhir tidak ini, walaupun terakhir semangatnya masih tetap ada dan materi tersampaikan. Dan jadi harapan terakhir bagi kami adalah apa yang kami sampaikan, kami bersama tim ya, tim dari CGP ada sedikit membawa perubahan gitu. Baik, langsung saja mungkin Pak restitusi ini nyambung sama materi yang disampaikan. Oh punten, acan perkenalan pengintannya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Hera dari STT dan Abrar. Baik, langsung saja mungkin ini nyambung sama materi yang barusan disampaikan Bu Neng, Bu Susi dan Bu Desi. Dan restitusi 5 posisi kontrol. Nanti terakhir ada drama Bapak Ibu ya. Akan bintang tamu lagi sesah ngadong-gadong tapi di Panjiwangi ya, datang tunggu. Nah ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Saya ingin mengajak merefleksi diri kita sebagai guru selama ini, karena yang saya rasakan waktu mempelajari ini adalah eta abdi, abdi pernah gitu, abdi pernah gitu. Semua pernah saya lakukan kepada anak di 5 posisi kontrol ini. Nah alhamdulillah terbuka di CGP yang tadinya jadi kita sering menggigit lidah ulah nyeres gitu. Jadi apa yang jadi dampak di saya pribadi sendiri itu lebih merefleksi ke diri sendiri. Semua yang pernah kita lakukan dari mulai paradigma dan sebagainya, ayo sama bareng-bareng, karena ini memang tujuannya di CGP adalah adanya perubahan di pendidikan Indonesia. Nah mudah-mudahan dari kita nih yang paling kecil, guru-guru yang ada di daerah, kemudian mudah-mudahan kalau perubahannya kita lakukan sama-sama, pendidikan Indonesia pun akan berubah. Baik, langsung Pak ke posisi kontrol ya. Ini ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol kita sebagai guru di kelas. Yang pertama ini maaf dari menurut Dayan dosen, yaitu 1 kita guru sebagai penghukum posisinya. Yang kedua adalah posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Saya akan membahas tentang penghukum, membuat rasa bersalah, dan sebagai teman. Tidak asing, bahkan mungkin sampai sekarang kalau kita ingat Bapak Ibu guru kita yang dulu yang pernah mengajar kita, yang paling kita ingat itu guru yang dari SD SMP yang paling berkesan itu yang ini, penghukum. Amin gitu ya. Boy yakin dan pasti namanya kita juga pernah anak-anak pernah berbuat sesuatu yang mungkin dianggap nakal, padahal itu kepintaran kita, kelebihan kita mungkin ya kalau kita lihat sekarang. Nah posisi penghukum ini adalah biasanya guru bicara dengan menghardik Pak, kayaknya budak alit ya tehnya, namanya ge bolonnya, dacan akil balik gitu, bukan tenan Yuswa SD diambekkan karena payun batur seerana. Jadi emang nggak boleh ya menunjuk-nunjuk, angkat pinggang, membentak dan marah-marah. Memang harapannya jadi nurut ya Bu ya, jadi anak kapok gitu. Tapi itu dampaknya luar biasa, secara psikis ke anak akan berdampak panjang. Nah hukumannya pun bisa berupa verbal, fisik dan psikis segala diikat. Utamanya karena memang guru juga manusia, kita manusia punya rasa lelah,
ya marah dan sebagainya. Kadang bawa masalah dari rumah atau orang sekitar, ada konflik bawahnya, tiba-tiba lihat anak di kelas, langsung dah. Hati-hati Bapak Ibu, dan banyak istighfar kita ya, refleksi ya, itu nggak boleh ya. Dampak dari guru penghukum itu adalah murid menjadi pendendam, emut pak, demi kelas ageng piage, kantos diseselan, kantos dipiwarang muka sapatu, dan pada sapatu nanti ide, emut. Terus kedua, guru tidak disukai murid alim, pendam, nggak mau salah. Pernah kan ada ya, kalau Bapak Ibu pernah lihat tayangan ada Instagram, saya lihat tuh pernah dimarahin sampai saat nggak mau salin ya. Mudah-mudahan tidak ada anak-anak kita yang seperti itu ya. Yang ketiga, mengulangi kesalahannya barangkali ngajakin malah. Itu sih tutup nate. Jadi itu sih ke kita teh udah nggak hilang rasa hormat. Yang keempat adalah perilaku murid jadi agresif, bujang-bujang murid malah jadi nabihan ya. Jadi bangku di alung-alung segala di baledogen seperti itu. Selanjutnya adalah posisi membuat rasa bersalah. Cirinya adalah suara agak cenderung melembut, namun kata-katanya menyalahkan murid. Lalu yang kedua adalah guru menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Tuh nurut ya. Sok karunya kak ibu tak kayak gitu ya. Hati-hati ibunya. Simpi karunya kita tuh ada. Jadi anak tega kali, Allah aku udah bikin orang tua aku di sekolah sedih, guru aku sedih. Termasuk posisi kita di rumah juga ini sama, restitusi bisa aplikasikan dimanapun kita berada. Yang penting posisi kita berada pada kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Dampaknya adalah membuat murid merasa bersalah. Nah tadi teh, alah buku karunya ya. Kedua, menarik diri dari lingkungan. Kadang minder, hati-hati Bapak Ibu. Anak yang tampak ceria, anak yang tampak lincah, kemungkinan bisa saja menyimpan luka yang tidak kelihatan. Untuk menutupinya kayak lewat itu. Sehari-hari mereka menampakkan wajah yang senyum dan sebagainya, tapi payah kata sedikit, ya sedikit gitu. Gitu. Memori langsung ingat gitu ya. Yang ketiga, rendah diri, merasa gagal, tidak berharga. Hati-hati ya, karena memang rendah diri itu merasa tidak berharga adalah perasaan terendah yang tidak boleh dirasakan oleh semua orang. Manusia tidak boleh merasakan perasaan tidak berharga. Aku nanti menanti kubatur bakal pasrah gitu ya. Tidak ada rasa daya juang, tidak ada kubatur dibully, kubatur digebukan. Hati-hati gitu ya. Menentukan keputusannya, dia nggak bisa membuat keputusan sendiri, membuat pilihan sendiri gitu. Jadi tergantung ibu aku harus gimana, jadi gitu. Jadi yang tadi keyakinan dirinya tidak ada ya. Selanjutnya adalah tergantung pada orang lain yang tidak bisa memutuskannya seperti tadi, bimbang, bingung. Jadi kalau posisinya sendiri mau ditanya ngulang lama gitu ya, mau apa ya, nah itu salah satunya dia hindarinya. Nah jadi ini masih eksternal Bapak Ibu, ternyata maksudnya dampak dari posisi teman itu masih eksternal. Jadi bisa saja kita berteman kepada orang lain tapi dampaknya tidak seperti ini. Jadi tidak mutlak dampak kepada anak akan menunjukkan dampak seperti ini apabila kita berada di posisi teman. Jadi bisa saja setiap anak itu dampaknya berbeda. Dilihat dulu. Jadi anak itu unik ya Pak ya, masing-masing punya ciri khas, setiap tahun ke tahun berbeda. Dan pernah yang ditampilkan tuh berbeda, reaksi terhadap sesuatu tuh berbeda. Yang saya syukuri sebagai guru SD sekarang adalah anak itu laboratorium kita belajar terus-terusan gitu, karena tidak berhenti kita belajar. Ada pengalaman Abi Makie ternyata tidak bisa diterapkan di anak yang seperti ini, tidak bisa nah di sini mah tidak berhasil. Oleh karena itu deh, kalau boleh tadi bahas motivasi ke Pak Misbah itu mungkin salah satu Pak, karena anak tidak sama gitu. Jadi mau nggak mau kita sebagai guru tidak bisa berhenti belajar karena anak-anak pun yang kita hadapi tahun ke tahun itu berbeda. Variasi betul, unik sekali, punya potensi dan macam-macam. Oke, baik, untuk posisi kontrol selanjutnya akan disampaikan Ibu Santi. Silakan Bu Santi. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Santi Rahayu, saya berasal dari SD 2 Panjiwangi. Baiklah, mungkin sedikit ada adegan di sini. Ibu-ibu dan bapak-bapak menebak atau menerka posisi bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak dalam menghadapi
berdasarkan ciri-ciri yang telah disampaikan, penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau dan manajer. Posisinya di mana ini termasuk ciri-ciri yang kemana. Kemudian ingat kembali dari segi 3 restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi ya kesalahan dan kebutuhan, yang terakhir adalah tentang keyakinan, diyakinkan lagi kembali. Bapak Ibu, ya ini sedikit nanti akan diarah oleh Ibu, Bu Iwin, tidak? Oh, nanti akan ditanyakan ini posisinya di mana, bagian apa, proses validasinya di mana, kemudian proses keyakinan kelasnya seperti apa. Baik Bu, siap. Assalamualaikum. Hei, kenapa kamu kesiangan? Kamu itu tiap hari kesiangan. Harus bagaimana ibu ini? Apa itu tiap hari tiap mintanya itu terus? Kenapa sih kamu itu? Ya, ayo lari 3 keliling. Ya, mungkin itu hanya adegan sedikit. Ya. Posisinya ya murid teraniaya Masuk ke dalam 5 posisi kontrol manakah yang diperankan oleh Ibu Santi? Ada yang Bapak Ibu bisa penghukum? Ciri-cirinya berada tinggi, tidak memberi kesempatan ke anak ya menyampaikan apa jadi alasannya, kemudian hukuman, tidak memberi ya fisik, ya verbal, ya apa udah ketemu dan lain sebagainya. Nggak akan didoain paling kayak singkai hidayah apa muridnya dunia kayaknya bakal tersiang gitu kan. Kalau mengukur pengen gue hera orang 7 SD mungkin pernah dilakukan sampai sekarang ya masih ingat pasti. datang tadi jemput, pulang tadi antar karawas patin payah, aduh nosok asli Bu Abi karawasnya jantan ya. Mangga kita mau pilih posisi yang mana, ingin dapat apa yang ada pada murid, apa yang ingin ditampilkan murid kepada kita, kayak itu tadi yang paling tepat mungkin ya di posisi yang mana gitu, yang harus kita sebagai guru kita berada di posisi yang paling tepat yang mana gitu. Selanjutnya dua Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angel, dari mana saja Angel? Ibu, mohon maaf, lambat Ibu, barusan suruh ngambil ubi dulu. Angel tahu tidak? Kita masuk jam berapa? Jam 7.15 Bu. Iya, jam 7.15. Sekarang jam berapa Sah? Jam 9. Oh, jam 9 ya. Iya. Angel tahu tentang keyakinan kelas kita tidak? Tahu, harus datang sekolah tepat waktu. Iya, berarti Angel di sini komitmen tentang waktu tidak? Iya Bu, saya mohon maaf terlambat datang ke sekolah. Alasan Angel tadi datang terlambat apa nak? Ya tadi bantu Ibu dulu ngambil ubi, tapi insya Allah Ibu tadi tidak akan mengulang lagi. Nanti ngambil ubinya nggak pagi-pagi sore Bu. Iya, baiklah nak. Mungkin semua orang telah melakukan kesalahan. Begitupun ibu juga pernah kesiangan. Kebetulan pas ibu mau berangkat ke sekolah, ada tamu. Kan kita harus menghormati tamu ya. Iya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi jangan diulangi lagi ya Ya sayang. Ibu mohon maaf ya Bu ya, nanti nggak terlambat lagi. Ya, mungkin Angel akan komitmen terhadap kesepakatan, keyakinan terhadap Angel sendiri tidak akan terlambat lagi. Dari sejak kapan sayang? Dari besok sudah. Hari ini terakhir syaratnya. Besok. Ya. Ya, terima kasih ya. Kalau begitu, Angel jangan ulangi lagi Enggak, sayang. enggak Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya, berkat. Ya, terima kasih. Mungkin itu sedikit. Itu posisi apa Bu kita Bu? Oh iya, posisi apa gitu? Mungkin posisi Yang mana Bu? yang mana? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah teman? Apakah manajer atau pemantau? Semua unsur ada di sana, dari mulai validasi,
menanyakan, kemudian mengingatkan tentang keyakinan kelas ya. Untuk itu contoh kecilnya. Posisi nomor 5 yaitu sebagai Manajer. Sebaiknya kita sebagai guru yaitu sebagai manajer. Kita jangan sekali-sekali menjadi penghukum. Kita jangan sekali-sekali membuat anak merasa bersalah. Kalau membuat anak merasa bersalah, mungkin anak itu akan jadi rendah diri, gak pede. Aku sudah melakukan kesalahan terhadap ibu guru, aku malu. Jadi anak mengundurkan diri dari lingkungan. Yang ketiga menjadi teman, mungkin baik. Menjadi kita sebagai teman mungkin baik, tapi kadang anak itu akan kecenderungan terhadap salah satu terganti. Jadi nanti pas ganti guru, anak itu akan posisinya susah. Guru yang berikutnya agak susah. Yang keempat mungkin kita sebagai pemantau di sini mungkin udah agak baik, tapi alangkah baiknya kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Mungkin ada pun kegiatan yang pernah saya lakukan, yaitu saya juga pernah menjadi seorang penghukum. Saya juga pernah menjadi seorang teman. Di sini saya juga sekarang menerapkan posisi kontrol dalam sekolah saya, yaitu sebagai manajer. Saya juga pernah menerapkan segitiga restitusi di sini. Anak ada yang mencontek dalam kemarin dalam penilaian akhir semester, anak ada yang mencontek. Kita selesaikan, jangan sekali-sekali langsung menegur, tapi kita cari apa penyebabnya anak itu sampai tidak belajar. Itulah mungkin kita juga sebagai guru di sana di Panjiwangi sudah menerapkan tentang keyakinan kelas, kebiasaan-kebiasaan yang positif di sini sudah mulai diterapkan, seperti kegiatan duha bersama, terus infak bersama. Alhamdulillah sudah berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, baik. Untuk aksi nyata untuk aksi nyata dari saya tadi Bu, dimulai dengan diri saya sendiri, dimulai dari refleksi saya sendiri. Saya pernah ini, saya pernah itu. Dan sekarang kalau misalnya ada anak yang melakukan sesuatu yang lucu gitu, itu tidak langsung, tapi ya itu tadi menahan lidah dulu untuk jangan ini dulu, jangan ngomong ini dulu. Jadi itu membangun kebiasaan diri saya sendiri dulu, mulai dari saya, termasuk juga ke teman-teman. Mohon maaf, ya itu tadi yang disampaikan Bu Desi, guru harus lebih aware, harus lebih memperhatikan anak, harus lebih paham dari kebutuhan anak yang mana. Nanti di sana bisa ketemu dari mana kita akan memulai memperbaiki dari karakter dari anak ini gitu. Mungkin Bu itu ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya kepada rekan-rekan guru semuanya yang pada kesempatan hari ini, refleksi yang dapat saya tangkap dari diseminasi ini yaitu bahwa pendidikan di zaman sekarang ini bukan hanya sebagai kuantitas tapi kualitas, dalam artian memenuhi kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh peserta didik itu. Seperti soft skill pada zaman sekarang ini memang sangat dibutuhkan, bukan hanya nilai-nilai semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Bu Citra atas refleksinya. Barangkali ada yang mau memberikan tambahan. Siap, silakan Bu. Bapak-bapaknya lupa jangan mau kalah. Siap, Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pukul 13.30 sampai pukul 15.30 yang saya tangkap dari rekan-rekan guru CCP, alhamdulillah banyak sekali. Pertama, saya baru mengetahui ya bahwasanya pendidikan itu sebagai seorang guru yang diutamakan adalah keikhlasan. Karena apa? Kita tidak boleh menuntut anak harus bisa, tetapi harus menuntun anak untuk menjadi bisa. Karena kalau kita memaksakan anak untuk bisa, menuntut untuk bisa, maka keikhlasannya itu akan hilang gitu ya. Lalu selain itu, yang saya tangkap juga untuk mengatasi problem yang ada pada peserta didik, kita tidak boleh langsung memberi hukuman, tetapi kita harus mencari literasi yang lengkap. Pertama, kita harus
mengetahui latar belakang anak sehingga anak mempunyai masalah seperti itu, melakukan masalah seperti itu. Kita harus literasi kehidupan anak secara lengkap sehingga kita bisa memberi memberikan solusi untuk anak tersebut tanpa harus menyalahkan siapapun, menyalahkan orang tua, guru, ataupun menyalahkan anak. Seperti itu, Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan atas kesempatannya dan juga atas fokusnya, dan kami mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan. Mohon maaf atas segala keterbatasan yang kami miliki. Kami yakin ya, kebaikan itu dan kebenaran itu datangnya dari Allah, sedangkan kesalahan dan kekurangan itu adalah atas dasar diri kami sendiri yang masih belum maksimal dalam berikhtiar. Terima kasih. Kita tutup dengan istighfar bersama-sama 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu maaf ya, sama ibu diganggu sebentar ya. Ya, Hayu tahu kenapa Hayu ibu panggil ke sini? Tunggu, karena aku naik-naik pelantungan di pohon di halaman waktu istirahat. Oke. Nah, menurut Hayu, naik-naik pohon, bergelantungan di pohon itu kesalahan bukan? Kesalahan. Nah, Hayu ibu tahu, ibu juga pernah bikin kesalahan kayak Hayu waktu kecil ya, naik-naik pohon. Nah, semua pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi, mari kita cari jalan keluar ya bersama ya. Oke. Nah, Hayu pasti punya alasan kenapa tadi naik pohon atau bergelantungan di pohon. Karena dari kainan kamu. Iya, ibu tadi lihat Hayu senang ya, ketawa-ketawa sambil naik pohon, pasti menyenangkan. Tapi ada baiknya tidak dilakukan ya. Kenapa? Karena dapat merugikan diri sendiri, kemudian merugikan orang lain sama lingkungan ya. Kita ingat lagi keyakinan kelas atau aturan di kelas kita yang pernah ibu sampaikan dulu ya. Dilarang mengganggu peralatan sekolah, tanaman dan lain-lain. Ya, apakah menurut Hairul naik-naik pohon, bergelantungan di pohon itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Oke, tidak ya. Hairul naik-naik pohon atau naik bergelantungan bisa membuat Hairul senang. Tapi ada baiknya kegiatan yang menyenangkan itu tidak dilakukan lagi ya. Kenapa? Karena dapat merugikan diri Hairul sendiri, teman-teman dan lingkungan sekitar. Ada kegiatan lain yang menurut ibu bisa buat Hairul menyenangkan juga. Ada coba Hairul tahu nggak kegiatan apa? Betul, bermain dengan teman yang lain. Di kelas ibu sudah sediakan banyak mainan yang bisa Hairul mainkan. Congklak, terus apa lagi? Tali, ya, main apa lagi? Sama apa? Oh, 4 tali. Banyaknya ada bekel, ada yang lain ya. Nah, ibu harap Hairul nanti
bisa kegiatan menyenangkannya bermain sama teman-teman ya. Baik, terima kasih ya Ibu lakukan ya. Oke, saya boleh main lagi ya. Siap ya. Shadaqallahul Adzim. Naura. Naura tahu tidak kenapa Naura dipanggil ke sini sama Ibu? Nah, menurut Naura, apakah datang terlambat itu kesalahan atau bukan? Nah, Ibu tahu itu kesalahan. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, termasuk Ibu juga. Nah, baiklah sekarang kita cari jalan keluarnya ya. Iya, Bu. Ibu tahu pasti Naura punya alasan kenapa hari ini datang terlambat. Nah, nonton TV itu mengasihkan ya sampai lupa waktu gitu. Nah, tapi Naura harus tahu kalau Naura tidurnya kurang itu bisa merugikan diri sendiri. Naura tidurnya kurang, kemudian besoknya di sekolah bisa ngantuk, lemes juga, ya. Nah, itu merugikan diri sendiri. Nah, Naura masih ingat keyakinan kelas di sekolah kita? Apa coba? Semua murid harus hadir sekurang-kurangnya 10 menit sebelum masuk. Nah, kalau Naura masih ingat kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu, apakah harus dilaksanakan oleh kita bersama? Oke, jadi gimana nih caranya Naura untuk memperbaiki kesalahan yang tadi Naura lakukan? Ya. Sampai larut malam ya, boleh nonton TV tapi harus lihatlah tuh, jangan sampai lupa waktu ya. Oke, baik Naura, terima kasih ya. Ibu harap Naura tidak mengulangi kesalahan lagi ya. Ya, nah, sekarang boleh main sama teman ya.